Halo Sobat Justisia dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan host yang lagi magang dan baru pertama kali ini tampil di acara podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Kapten Subasa dan ditemani kali ini ada bukan host tapi narasumber ya. Nah, narasumber kita namanya siapa nih? Saya Ruby Darwis. Ini emang asli Persib banget ya. Persib mah gini banget ini ya. Alhamdulillah. Tapi nama aslinya siapa nih? Nama saya Ade Purnama nama asli. Ade Purnama. Dari mana ini? Saya dari tadi di bawah. Ya dia tadi nunggunya lama ya emang ya, nunggunya lama ya. Dari Bandung enggak aman lah, ada kereta cepat jadi santai. Saya dari Bandung tadi pagi. Dari pagi. Ya, betul. Tapi ya kita mohon maaf juga ya, nunggunya lama ya. Udah Emang sering. waktunya baru dapet ini. Enggak apa-apa. Nah, kita mau ngobrol terkait Radio Sound of Justice ini. Sebenarnya ide dari munculnya Radio Sound of Justice ini awal mulanya itu gimana sih sejarahnya? Sebenarnya sih sesimpel bahwa si kejaksaan ini orang belum banyak yang tahu apa sih gitu loh. Jadi untuk kalau kita bicara penegakan hukum lah, kalau ngomong yang seriusnya gitu, orang-orang kan yang awam tuh lebih banyak tahu institusi yang lain gitu, Mas. Sosialisasi lah ya. Betul. Jadi akhirnya ada ide kalau misalnya kita bikin media untuk ngebantu sosialisasi institusi kejaksaan, mungkin supaya bisa lebih dikenal masyarakat, lebih dekat lah intinya gitu. Karena kan kayaknya kaku banget gitu loh institusi ini teh gitu. Iya. Banyak orang-orang itu mengiranya institusi kita itu cuman hanya menjalankan tugas penuntutan ya. Ya kejaksaan, betul, kan. betul. Ya, mungkin ini menjadi perspektif yang baru bagi masyarakat. Ini loh, ternyata kejaksaan tuh nggak cuma nuntut, Ya. kita punya program-program yang lain. Nah itu, saya sendiri kan, saya dari kapan nih, berarti tahun kemarin, awal tahun ini ya, mulai urusan sama bolak-balik sini ya, sedikit-sedikit kan, oh ternyata gini, Nah, gitu. terus kesan pertama nih ya kerja sama kejaksaan, kan sebelumnya kan Mang Ade ini kan udah kerja melalang buana lah ya, pasti ya. Sampai mungkin ke luar negeri sempat kan, kerja di luar Ya, negeri, sempat. terus balik lagi ke Alhamdulillah. Indonesia, bikin radio bla 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 bla, sekarang sampai di titik kerjasama sama Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kesan pertamanya ketika masuk untuk pertama kalinya ini gimana? Kalau kata orang Sunda, keeng. Kan apa itu? Ada yang Sunda nggak sih? Kan itu apa kan? Keeng teh apa ya? Menakutkan gitu, tegang lah gitu. Jadi Bentar, ini yang anggota-anggota ini yang Sunda ini yang mana sih? Nah, si Chandra sama Rizky Sundaan mana? Sundaan Rizky. Sundaan Rizky. Lu paham keeng nggak? keeng. Sekarang tuh kayak menakutkan, Iya. serem. Kayak serem dah itu, serem gitulah. Terus selain keeng, terus apalagi tuh? Ya. Apa ya, kalau buat saya mah ada sedikit kebanggaan lah. Jadi orang-orang juga yang lihat kan saya suka update status lah, Instagram stories dan lain-lain. Terus banyak yang nanya, wah gila itu Kejaksaan terus ngapain? kan levelnya langsung Kejaksaan Agung gitu. Iya. Berarti ternyata kita juga punya pride ya ternyata di mata masyarakat ya. Wih, bisa kejaksaan ini luar biasa loh ternyata. Jadi emang banyak yang bikin radio di Kejaksaan. Jadi nyangkanya Kejaksaan, kalau yang di Bandung tuh berarti Jalan Riau Kejaksaan Tinggi ya. Ah ya, kejaksaan tinggi. Oh enggak, saya bilang Bukan nih yang atasnya lagi nih. yang ujungnya ini. Dalam artinya wih, bukan kaleng-kaleng ini berarti. Kenalannya siapa dulu nih? Ya gitulah Mas. Nah ya, berarti bagus lah citra kita di masa masyarakat nih saat ini. Kita rasa sih bagus sih, berarti sampai bisa takut tapi ada rasa bangganya juga, teman-teman juga animonya, wih gila bisa di kejaksaan, gimana caranya nih, pengen juga kita ini. Terus sebenarnya dari segi progres dari radio streaming Sound of Justice ini sekarang ini seperti apa nih sekarang? Kalau progres mungkin nanti ada beberapa outputnya. Jadi kalau kita bicara progres, yang pertama mungkin progres secara developing teknis.
installment alat segala macam, alhamdulillah itu udah kelar. Udah bisa dibilang 99% udah jalan. Radio pun sekarang sebenarnya udah jalan kalau secara auto DJ, karena kan saya setupnya si radio ini dibikin auto DJ, jadi dia bisa running tanpa ada yang harus secara manual kontrol. Harus ada tanpa harus ada operatornya ya. Jadi si device yang dipakai PC dan alat-alat yang lain itu mati pun nggak jadi masalah, karena si radio sendiri setengahnya lah bisa dibilang saya simpen di cloud server gitu, Cloud server. DJ ya. Gitu. Jadi udah progres sebenarnya. Itu tadi kalau secara teknis alhamdulillah udah siap jalan lah, udah aman. Cuman kan masih ada progres yang lain yang berjalan, kayak yang internal struktur dan lain-lain, karena kita kan punya program itu ada yang live, ada yang auto DJ. Yang live ini kan kayak semacam playback ya, nge-playback. Ya, kalau auto DJ gitu. Jadi cuma dia nge-playback. Saya bikin playlist, saya taruh materi lagunya di cloud server. Setup playlistnya di running, dan itu jalan otomatis sesuai dengan program yang di set. Kecuali yang live, Mas. Kalau yang live nanti harus ada penyiar dan lain-lain. Terus kalau kita ngomongin radio ini kan ada radio konvensional, kemudian ada radio streaming. Nah, perbedaan ini sebenarnya apa sih antara radio konvensional dan radio streaming? Yang paling gampang itu perbedaan radio konvensional sama streaming di output sistemnya. Kalau radio konvensional itu kan dia pasti pakai modulasi frekuensi. Pakai frekuensi. Jadi harus ada device yang untuk memancarkan si frekuensinya, tower ya kan, kalau bahasa radionya tower lah, pakai pemancar, ada tower. Jadi itu yang ngebedain. Kalau radio streaming device untuk penyebarannya ya cukup internet aja, pakai data aja ya. Pakai data gitu. Jadi kalau kita ngomongin kelebihannya, sebenarnya si radio internet ini bisa mencakup jangkauan pendengar lebih luas gitu. Selama masih ada sinyal. Betul, selama ada sinyal dan ada kuotanya. Ada kuotanya. Tapi kan sekarang banyak free wifi gitu. Jadi tapi perlu kuota ya, numpang wifi aja ya. Pakai wifi aja udah. Jangan deh ya, jangan ya. Gitu. Ya, jadi kejaksaan dimanapun bisa terlibat sebenarnya sebagai audiens, juga sebagai kontributor sebenarnya gitu. Nah, terus dari sisi pengoperasiannya tadi kan udah dijelaskan tuh, ternyata radio streaming itu cuman murni pakai data aja dengan radio konvensional. Misal nih ya, teman-teman di daerah ini kita kan baru pertama nih di Kejaksaan pembuatan radio streaming. Kalau teman-teman daerah ingin membuat radio streaming, itu sebenarnya equipment utama apa aja sih yang diperlukan? Yang pasti harus ada koneksi internet. Kalau kita bicara dari ujungnya hulu ya gitu, harus ada koneksi internet, karena nanti dia akan memancarkan, yang akan menyebarkan si siaran radionya. Tapi kalau di dalamnya, selama dia punya PC atau laptop lah, device untuk siarannya gitu, untuk main broadcast sistemnya, itu udah aman sebenarnya. Udah aman. Modalnya cuma tinggal nanti paling pelebarannya. Oh, saya pengen ada penyiar nih. Oke, berarti harus ada mikrofon. Nanti mikrofon masuk ke mixer. Tapi itu opsional sebenarnya. Karena dulu pertama saya bikin radio internet juga, modal saya cuma laptop. Terus kalau nggak ada koneksi internet gratisan ya pakai tethering yang pakai modem yang biru tuh, saya lupa namanya apa ya. Andromax apa ya? Andromax. Kayak apa sih? MiFi gitulah. Nyut merek nggak apa-apa ya kali ya? Apa tuh? Bolt ya? Bukan. Kayak Bolt gitu. Smart. Smart. Smart Friend itu. Tuh, tapi kan alhamdulillah di Bandung banyak taman yang menyediakan free wifi. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi nggak di kantor nih, sebelum pandemi saya waktu itu masih ada kantor, siaran di kantor pakai wifi kantor. Tapi kalau lagi bosan di kantor, ya ngider lah keliling taman, siaran sambil makan cuanki gitu bisa ya? Di mana aja, yang penting ada koneksi internet. Sampai suatu saat pengen ada penyiar, baru saya mulai tambah mikrofon. Butuh space nih buat ruangan khusus. Betul. Kemudian dari sekian, ini kan radio nih bukan pertama kalinya ya yang Mang Ade bikin. Total kira-kira udah berapa nih radio? Alhamdulillah Mas. 2 juta radio.
Enggak sampai lah. Kalau dihitung sih mungkin Ratusan lah ya. ya ratusan lah. Ratusan. Ratusan lah. Karena itu dihitung sama radio yang personal. Banyak kan zaman pandemi itu kan semua orang jadi hijrah ke streaming akhirnya kan. Pindah. Ya, jadi semua jadi streaming, semua jadi online, jualan online, main musik online segala macam kan gitu. Ada lagi yang online, satu lagi yang nggak boleh itu. Yang apa, Zeus itu nggak boleh itu. Jangan itu. Jangan ya. Jangan Mas. Jangan itu, tekor itu bahaya. Terus terkait kalau ngomong radio, kita nggak akan terlepas dari lagu, ya kan. Lagu ini kan kalau kita tahu pasti ada hak cipta dan royalti. Betul. Untuk Sound of Justice sendiri itu ada nggak sih lagu-lagu yang bisa diputar dan sebagainya? Dan terkait nanti perizinan terkait lagu-lagunya itu seperti apa tuh? Khusus kalau bicara si radio Sound of Justice ya, ini emang kita udah saya sendiri udah melakukan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukumnya, gitu loh. Jadi ini sudah apa ya istilahnya, sudah terdaftar di lembaga hak intelektual gitu ya. WAMI. Saya kemarin baru ngurusin ke WAMI untuk kontrak 1 tahun si radio Sound of Justice. License ya berarti ya. License bentuknya, license untuk penggunaan lagu untuk airplay. Berarti kan itu. Ya. Ada airplay, ada sendiri, ada kategori sendiri. Ada penggunaan performing right nanti ya. Itu ada orang yang lebih paham lagi lah. Tapi kalau untuk radio biasanya kan dihitungnya dari airplay. Oh gitu. Nanti playlistnya tuh kita harus bikin pelaporannya. Gitu. Ada sistem pelaporannya juga, playlistnya. Jadi penggunaan lagu itu berarti nggak serta-merta ya. Dan kita kan bayar, kita kan sudah berbayar ke mereka. Jadi penggunaan lagu itu sudah aman. Nanti kan tinggal mereka melaporkan nih si radio Sound of Justice. Lagu yang udah diputar itu gitu. Ini aja nih playlistnya nih. Mereka kan laporan tuh ke artisnya atau ke publishingnya kan. Gitu. Kira-kira tuh ketika kita udah punya lisensi dari si lagu-lagu ini, ya udah kita bebas mau ngapain ini nih. Mau nyetel apa aja tanpa ada sistem pelaporan seperti itu. Enggak ya? Karena kan nanti sebenarnya sistem pelaporan dari kita itu kan buat membantu nanti si lembaga manajemen kolektif ini ngasih pelaporan ke yang punya lagu lu udah diputar untuk banyak orang. Untuk membantu itu kan gitu. Jadi mereka juga ya, mereka yang punya hak untuk menerima royaltinya juga akan tahu lagu karya mereka ini dipakai di mana sih gitu. Nah, untuk SOJ sendiri ini sekarang posisinya udah publish kan sudah dari tanggal 2 di Android atau iOS nih? Dua-duanya. Ya, alhamdulillah dua-duanya. Kemarin yang rada ketahan kan di iOS tuh. Iya, saya emang ribet ya. Ya, kan 28 ya kita waktu itu official mulai publish. Itu masih jalan di Android. Kalau saya kan nggak pakai iOS jadi kurang tahu. Tapi kalau setahu saya dari laporan dari anak-anak IT ya udah lebih rigid sih emang. Ya, iOS itu lebih rigid daripada Android yang basicnya emang open source. Ya. Nah sekarang nih pesan-pesan Mang Ade nih ya buat pemirsa sobat Justisia yang ada di seluruh Indonesia, dikejari manapun ya. Dengerin radio itu menyenangkan sebenarnya, karena radio itu media yang masih bisa dinikmati multitasking. Kita sambil mengemudi mobil, motor, kita bisa denger. Kalau visual kan susah. Jadi kalau kita perlu informasi tentang ya dunia kejaksaan atau hukum ataupun itu, mungkin si SOJ ini bisa jadi media yang partnership ya, betul, yang sangat nemenin lu mau ngerjain apa aja, lu sambil nyetir pun bisa. Betul, gitu. Jadi nunggu bus ya bisa, nunggu bus jemputan ya kan, aksesnya gampang gitu. Bisa. Tinggal download kok, Android kan gratis. Iya, gratis. Gitu. Cuman nanti register supaya bisa bisa interaksi ya, kan ada chatbox di situ, ada message juga, jadi berarti kirim pesan lah, betul, kirim salam bisa ya. Iya, gitu. Terus program unggulan nih yang dimiliki SOJ ini apa nih kira-kira? Kalau sampai sekarang yang saya set itu untuk program unggulan ada 3 pagi, 2 pagi sama sore. Nanti ada di dalam ini ada program sisipan lagi. Jadi pagi itu ada program TKP namanya tempat kumpul pagi, yaitu
secara dasar, secara basic sama kayak program-program di radio lain yang pagi-pagi ngantar orang untuk pergi kerja segala macam berkegiatan. Tapi nanti 2 kali seminggu akan ada semacam sisipan program spesial di dalam. Update terkait di kejaksaan. Ya, ya kita akan ngundang tamu untuk talk show dan lain-lain. Nah, yang sore kurang lebih ya sama kayak yang pagi, tapi posisinya di sore, dan ini sama nanti akan ada dialog interaktif lah. Ya, dialog interaktif sama ada talk show juga nanti di situ gitu. Jadi bagi kalian ingin berita up to date terkait kejaksaan itu, kalau kalian bingung tapi pengen dengerin lagu-lagu yang menurut kalian suka lagi ngetrend juga, jangan lupa download apa tuh? Sound of Justice. Gue sampai lupa, gue mau ngomong Adiaksa Cafe barusan. Gimana ya Adiaksa Cafe? Ngeblank dulu bro. Sempat ngeblank gue. Mau bilang Adiaksa Cafe gue. Cafe. Itu yang di depan area ke situ ya. Di bawah. Iya, karena tadi gue abis meeting di situ sih. Saya baru lihat tadi pas dari MRT tuh. Dari LRT. Tapi nggak apa-apa lah kalau kalian mau mampir ke Kejaksaan Agung ya. Terus bingung mau nongkrong di mana, nunggu antrian mau ketemu siapa lama, ya nongkrong aja di Adiaksa Cafe. Cafe atau coffee ya? Coffee, Adiaksa Coffee. Di situ harganya terjangkau, makanannya enak, tempatnya juga gaul, ya kan? Ya anak-anak ini juga sering ini langganan bakso Aris, tapi bukan Adiaksa Coffee. Beda segmen ya. Kalau kita ekonomi emang ya. Bang Aris kalau lihat ya. Bang Aris mana Bang Aris? Bang Aris, kalau lihat ya kita promote nih bakso Bang Aris ya. Oke, kalau kita mau bicarain secara detail nih nggak bakalan bisa habis ya, durasi juga kita yang terbatas. Sorry, masa ada satu lagi nggak? Ada lagi yang nggak? program unggulan, saya baru ingat. Apa tuh? Yang program unggulan siang itu program itu singkat, cuma 1 jam, tapi isinya emang full informasi tentang kejaksaan. Yang nama programnya di jurnal, jadi itu emang konsepnya berita lah, news pemberitaan. Cuma kenapa saya tapi bilang itu ini, berita kejaksaannya di Kejaksaan Agung aja atau nah itu seluruh Indonesia? Menurut saya ini akan jadi program yang spesial karena ini akan melibatkan banyak Satker ya. ya betul, Berarti seluruh Indonesia ya, ya, jadi secara global ya. pemanfaatan radio streaming tuh seperti ini sebenarnya. Jadi siapapun bisa terlibat, misalnya kejaksaan di daerah mana, mereka bisa jadi kontributor gitu. Bahkan yang di perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Betul. Berarti bisa. Nah, Bisa banget. Kejaksaan Negeri Sanggau, nanti main aja ke SOJ ya. Siaran aja di sini nanti. Iya lah. Atau siaran remote dari sana juga bisa. Oh bisa? Oh bisa. Pakai apa tuh? Bisa banget, dia via telepon. Kita udah bikin kok line bisa. telepon hibrid. Jadi mereka bisa Mau bisa di Sanggau, live berarti gitu. Papua, Pulau Rote, Wah, bisa banget. Miangas ya kan, Bisa bebas. Bisa ya berarti ya, via telepon. Nanti langsung join aja berarti. Betul, Kan? betul. Oke, saya rasa Sobat Justisia dimanapun kalian berada, saya rasa akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, karena kalau kita mau ngobrolin ini panjang banget dan detailnya tuh rigid ya. Ya lumayan. Dan kita juga ya nggak bisa ngebahas sampai sedetail mungkin Ya. karena ya nanti ini jadi Easter egg-nya aja lah ya, kan. Kalau kalian masih penasaran dan ingin tahu radio SOJ itu seperti apa, langsung aja di-download di App Store atau Play Store kalian masing-masing. Kalau pakai iOS berarti downloadnya di App Store ya kan, bukan Play Store ya. Play Store itu Android. Kalau Android itu di Play Store. Balik-balik ya kan. Oke, Mang Ade, Siap. terima kasih atas waktunya, Sama-sama. terima kasih atas kesempatannya, dan saya dikasih kesempatan buat host untuk pertama kalinya, ya kan. Selama ini saya di belakang aja sih sebenarnya. Baru pertama kali ini saya dapat kesempatan, dan emang baru dapat waktunya kali ya kan. Karena selama ini ya kita kan putar-putar. Di sana gunung, di sini gunung. Ya kan? Tengah-tengah. Di tengah-tengahnya ada Mang Ade, gede banget. Oke, Sobat Justisia dimanapun kalian berada. Pernah dengar tuh. Kayak pernah denger kan? Gue familiar juga, tapi di mana ya? Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.